Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Agnostik. Beberapa hari yang lalu ada teman saya yang bertanya kepada saya, sebutkan satu saja negara demokrasi yang maju yang menggabungkan antara agama dengan politik. Ketika teman saya ini bertanya, ya, saya nggak bisa jawab ya. Negara apa ya? India kan belum maju, Brazil juga belum maju gitu. Jadi saya susah mencari ya negara-negara demokrasi yang menggabungkan antara agama dengan politik yang maju ya. Kalau misalnya kita berkaca pada Turki misalnya, Turki negara demokrasi, negara republik misalnya, tapi mereka kan memisahkan ya antara agama dengan politik ya. Mereka tidak menggabung ya. Mereka menganggap bahwa agama di sana itu konsumsi pribadi ya, bukan konsumsi publik. Jadi kita berangkat dari sini ya. Apakah agama itu konsumsi pribadi atau konsumsi publik? Jadi mohon maaf ya, negara demokrasi itu nggak cocok dengan negara agama. Beneran, saya nggak bohong. Kenapa saya mengatakan bahwa negara demokrasi itu tidak cocok dengan negara agama? Kenapa? Karena negara demokrasi itu cocoknya dengan liberal. Karena di situ ada kebebasan. Enggak, namanya juga demokrasi kan. Kita tidak mengurusi masalah pribadi orang ya. Tapi kalau masalah agama itu kan, negara agama itu kan mengurusi masalah pribadi, yaitu masalah agama. Oke, saya tahu banyak negara di dunia ini yang maju seperti, bukan maju sih, maksudnya negara kaya seperti Dubai, seperti Oman, seperti Arab dan lain sebagainya. Itu masih kategori negara kaya, bukan negara maju. Kalau negara maju itu ya punya SDM yang tinggi, artinya dari situ banyak penemu. Dari Qatar, mohon maaf ya, dari Dubai itu nggak ada penemu kan, nggak ada penemu ya. Negara maju itu seperti negara Singapura, Jepang, eh, Finlandia, Swiss dan lain sebagainya. Itu kan negara maju ya, SDM-nya maju. Kalau misalnya kita berkaca pada negara demokrasi yang maju itu, negara demokrasi yang maju tapi memisahkan antara politik dengan agama. Kita ambil contoh misalnya Prancis, Jerman. Prancis dan Jerman itu kan negara demokrasi ya. Mereka maju karena apa? Karena mereka memisahkan antara agama dengan politik lah. Apa hubungannya agama dengan kemajuan satu bangsa? Nah ini sering orang bertanya, apa hubungan antara agama dengan kemajuan suatu bangsa? Ini nih sangat sering ini bertanya. Bahkan banyak orang yang nggak menyadari ini ya. Agama dengan kemajuan suatu bangsa itu sangat berhubungan. Kenapa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Sekali lagi, banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Contoh, cara kita makan, cara kita minum, cara kita berpikir, mindset, pola pikir, dan lain sebagainya. Itu banyak berdasarkan aturan agama. Nah, yang jadi permasalahan adalah agama zaman sekarang ini tidak bisa kita bedakan mana kepentingan politik, mana kepentingan agama. Jadi agama zaman sekarang ini, kepentingan politik itu dibalut dengan agama. Jadi kita kadang yang awam dengan agama ya, seperti saya ini yang awam dengan agama itu, kadang susah membedakan mana sih kepentingan politik, mana kepentingan agama. Jadi kadang agama itu diseret-seret dengan kepentingan politik, kepentingan pribadinya, kepentingan ambisinya. Kalau dia misalnya mau calon, pasti dia bawa agama. Jadi kalau seorang DPR ataupun seorang politisi di negara demokrasi itu bawa agama, maka negara itu tidak akan pernah maju. Karena apa? Karena gini bro, di negara demokrasi itu ya biasanya yang maju agama dipisah dengan politik. Kalau saya mengatakan seperti ini pasti nanti saya dikatain, kamu kai, ini kamu liberal, kamu anti barat. Enggak juga bro, enggak juga. Kenapa di negara barat itu atau di negara demokrasi yang maju itu memisahkan antara agama dengan politik? Karena mereka belajar dari kesalahan. Kesalahan mana? Kesalahan abad Renaissance zaman dulu, Eropa zaman dulu. Di situ agama digabung atau dicampur adukkan dengan politik, sehingga mereka terpuruk karena semua hal dicengkram dengan agama. Politik dicengkram, ekonomi dicengkram, pendidikan dicengkram, semua hal dikontrol oleh gereja saat itu. Maka Eropa saat itu terpuruk.
sehingga mereka belajar dari kesalahan. Maka dipisahkan aja antara politik dengan agama, karena seringkali agama ini ditunggangi oleh politik. Kalau misalnya kita mengatakan, oh bukan agamanya yang salah, politiknya yang salah, ini sama halnya dengan kita membiarkan anak kecil bermain api. Ya, kalau kita menggabungkan antara agama dengan politik, artinya kita membiarkan anak kecil bermain api. Kalau kita nggak mau anak kecil bermain api, jauhkan anak kecil ini dengan api. Ya kan? Simple kan? Tapi sebenarnya kalau saya mengatakan kita memisahkan antara agama dengan politik, oh kamu itu PKI, kamu anti barat. Enggak. Justru saya sayang dengan agamanya. Justru saya sayang dengan anak kecil tadi yang bermain api itu. Biar api itu tidak dipermainkan, biar dia nanti tidak kebakar daripada api itu, maka saya menjauhkan dia dengan api. Sama dengan agama dengan politik. Kenapa kita pisahkan? Bukan karena kita benci agama guys, bukan. Bukan karena saya PKI guys, bukan. Karena kita sayang dengan agamanya, biar agama tidak dipolitisasi, tidak dimanfaatkan, tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Karena kejahatan yang dibalut dengan agama itu, maka kejahatannya akan terlihat sempurna. Coba di antara saya yang nonton video ini, saya mau nantang, saya akan transfer 1 juta pulsa. Kalau bisa jawabnya, sebutkan satu saja negara demokrasi di dunia ini yang mencampur adukkan antara agama dengan politik seperti di Konoha. Sebutkan saja yang tidak memisahkan antara agama dengan politik seperti di Konoha. Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti kita itu sengaja bermain-main dengan api, ya kan? Berarti kita tuh seperti bermain lotre kan? Kalau seperti itu, kalau tidak ada satupun negara maju yang menggunakan yang menggabungkan antara agama dengan politik, tidak ada satupun di dunia ini, maka kenapa kita memaksakan? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang rasional. Di sisi lain misalnya, kalau kita perhatikan negara demokrasi itu ya, kalau agama itu tidak diprivasi atau kalau agama itu konsumsi publik, maka minoritas itu tidak akan pernah bisa berkuasa. Ya, gak jadi masalah misalnya. Iya sih, tapi nggak ada larangan minoritas menjadi berkuasa. Tapi kalau misalnya mayoritas menggunakan embel-embel agama untuk berpolitik, maka masyarakat dengan mudah dicucuk hidungnya. Sekali lagi, maka masyarakat dengan mudah dicucuk hidungnya untuk memilih dia berdasarkan agama. Ya, ini sebenarnya cuma tipu-tipu doang ya, tipu-tipu muslihat gitu. Kita tahu sebenarnya yang sebenarnya fakta yang sebenarnya kita tahu. Cuman kalau misalnya ada yang mengatakan, enggak ada larangan kok minoritas menjadi penguasa, jadi calon misalnya di negara mayoritas. Itu cuma di mulut doang guys. Itu cuma di mulut doang. Kalau di negara demokrasi itu, dia menggunakan embel-embel agama itu untuk apa? Untuk meraih simpati masyarakat, untuk meraih suara masyarakat. Kalau misalnya kita mengatakan, ya salah sendiri kenapa masyarakatnya memilih berdasarkan agama. Ya orang masyarakatnya juga agamis seperti di Konoha, orang masyarakatnya juga semuanya dikit masalah agama, dikit agama, semua hal digabung dengan agama. Ya ini yang dimanfaatkan oleh para politisi. Di negara demokrasi itu, politisi sengaja memanfaatkan ini karena masyarakatnya itu semua agama, dikit agama, mau apapun agama. Jadi memilih pemimpin juga mereka harus berdasarkan agama. Karena apa? Karena IQ kita itu sangat rendah. Menurut penelitian, IQ Konoha itu 78 ya. Jadi orang yang IQ 78 itu, kalau dia ada pemimpin yang menggunakan embel-embel agama, dia pasti memilih guys. Karena dia hidupnya itu dikit-dikit agama. Jadi orang seperti ini tidak bisa berpikir rasional. Kalau ada yang mengatakan bahwa, ya salahkan masyarakatnya dong. Salahkan masyarakatnya kenapa dia memilih seperti itu yang memanfaatkan agama. Gimana kita mau ngedukasi orang yang IQ-nya rata-rata 78? Yang benar aja IQ kita itu rata-rata 78. Jadi sangat mudah kita tuh kalau misalnya ada masalah kita dengan orang lain misalnya, kalau untuk memojokkan lawan politik kita, cukup dibalut dengan agama. Kalau kita mengatakan, mohon maaf ya, kalau misalnya kita mengatakan, saingan kita itu kafir, itu kita dijolimi, kita nggak boleh dikuasai oleh kafir, maka selesai. Ya kan? Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang tidak
bisa di negara demokrasi. Ya ini cuma tipu-tipu ya, tipu-tipu. Saya tahu, cuman saya susah menjelaskannya. Tapi ini cuma terjadi di negara Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Ini hanya terjadi di Konoha. Jadi itulah alasannya kenapa negara yang tidak memisahkan negara demokrasi ya, kecuali negara agama ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Oman, Dubai, oh, Arab, ya itu kan negara agama. Itu kan bukan negara demokrasi. Enggak apa-apa kalau misalnya mereka menggabungkan negara agama, menggabungkan antara agama dengan politik. Itu kan negara agama. Kita kan bicara konteksnya itu negara demokrasi ya. Jadi biar nggak gagal paham ya. Pasti nanti ada yang komen nanti. Oh, lihat Oman, lihat Brunei dan lain sebagainya. Itu kan negara agama guys. Ya kalau kita nggak mau, nggak bisa jadi negara demokrasi, jangan maksain. Negara agama aja. Ya kan nggak jadi masalah. Ini kan kadang kita otaknya demokrasi, tapi badannya negara agama. Jadi nggak nyambung, nggak sinkron gitu. Kalau negara demokrasi itu pasangannya itu liberal. Di negara demokrasi itu kita tidak bisa mengurusi masalah privasi orang selagi dia tidak mengganggu orang lain. Itulah alasannya kenapa negara demokrasi di dunia ini atau di dunia yang maju sekarang ini tidak menggabungkan antara atau mencampur adukan antara agama dengan politik. Jadi sebenarnya di negara agama itu ya, mereka itu sebenarnya kalau saya perhatikan ya lebih toleransi ya daripada di negara demokrasi sekalipun. Saya melihat seperti itu. Karena mereka dikuasai oleh satu dinasti misalnya atau raja. Ya raja ini kan dia sudah berpengalaman, capable gitu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa di negara demokrasi itu presidennya itu kurang baik. Bukan berarti seperti itu. Akan tetapi di Socrates juga mengatakan, Aristoteles juga mengatakan bahwa sistem yang paling baik itu adalah sistem kerajaan. Bukan berarti kita harus balik ke kerajaan ya. Bukan seperti itu maksud saya. Kalau saya yang lebih cocok ya sistem bernegara di Indonesia itu ya sistem seperti ini China ya, semi demokrasi. Tapi kita harus menemukan pemimpin yang baik gitu. Nah yang dari pertanyaan adalah apakah China itu bisa maju kalau dia menggabungkan antara agama dengan politik? That's question of life. Siapa yang bisa jawab? Tolong ditulis di kolom komen ya. Saya Ray Konoha, salam Rasion.